Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai Kingdom Protista. Seperti yang telah kita tahu bahwa kita mengenal ada 5 kingdom. Ada Kingdom Monera, ada Kingdom Protista, ada Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan juga Kingdom Animalia. Nah, kira-kira kenapa ya Kingdom Protista dibedakan dari kingdom-kingdom yang lainnya? Oke, mari kita misalkan. Jika Protista kita masukkan ke dalam Kingdom Animalia, maka kita tahu bahwa Protista salah satu cirinya adalah dia memiliki dinding sel. Sementara dinding sel merupakan salah satu ciri umum dari Kingdom Plantae. Inilah kenapa Kingdom Protista tidak bisa dimasukkan ke dalam Kingdom Animalia. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa Kingdom Protista salah satu cirinya adalah memiliki dinding sel. Seharusnya bisa dong kita masukkan ke dalam Kingdom Plantae. Tapi ternyata salah satu ciri dari Protista juga dia memiliki alat gerak. Sehingga dia juga tidak bisa dimasukkan ke dalam Kingdom Plantae. Karena alat gerak hanya dimiliki oleh Kingdom Animalia. Nah, selanjutnya bagaimana ya dengan Kingdom Fungi? Mari kita misalkan jika Kingdom Protista kita masukkan ke dalam Kingdom Fungi. Protista itu memiliki sporangia. Kemudian filamennya itu berupa hifa. Protista juga tidak memiliki klorofil, sehingga dia bersifat heterotrof sama seperti fungi pada umumnya. Seharusnya dia sudah bisa kita masukkan ke dalam Kingdom Fungi. Namun kenyataannya Protista juga memiliki cara reproduksi, siklus hidup, dan juga struktur sel yang berbeda dengan jamur sejati pada umumnya. Nah, kali ini kita sudah tahu nih gambaran mengenai Protista itu sendiri. Ternyata ciri-cirinya itu hampir mirip ya dengan kingdom-kingdom yang lainnya. Nah, inilah kenapa selanjutnya Protista memiliki klasifikasi yang nama-namanya hampir mirip. Ada yang Protista mirip tumbuhan, ada Protista mirip hewan, dan juga ada Protista mirip jamur. Namun kali ini kita hanya akan spesifik membahas mengenai Kingdom Protista dalam klasifikasinya Protista mirip hewan. Protista mirip hewan bisa disebut dengan zooplankton atau protozoa. Ciri umum dari protozoa itu sendiri adalah dia uniseluler. Kemudian dia bisa mengalami pembelahan secara aseksual dengan pembelahan biner dan juga secara seksual dengan konjugasi. Kemudian dia juga memiliki alat gerak berupa pseudopodia, flagel, dan juga silia. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia artinya adalah kaki semu yang berasal dari penjuluran sitoplasma organisme tersebut. Kemudian untuk flagel berarti bahwa dia adalah alat gerak berupa bulu cambuk yang mana dia berjumlah sedikit dan berukuran besar. Sementara silia merupakan alat gerak berupa bulu getar yang jumlahnya banyak kemudian berukuran kecil. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari protozoa itu sendiri. Ada rhizopoda, ada flagellata, ciliata, dan juga sporozoa. Untuk rhizopoda, salah satu contohnya adalah amuba. Inilah kenapa ketika rhizopoda bergerak menggunakan pseudopodianya sama juga disebut dengan gerakan amuboid atau gerakan pada amuba yang bisa dilihat pada video berikut. Selanjutnya adalah flagellata yang merupakan protozoa yang bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Nah, salah satu contoh dari flagellata ini adalah Euglena yang gerakannya dapat kita lihat pada video berikut. Selanjutnya ada ciliata yang mana dia bergerak menggunakan silia atau bulu getar untuk berenang. Nah, salah satu contoh dari ciliata ini ada paramecium yang mana dia bisa bergerak dengan bebas atau motil. Dan juga ada Vorticella yang mana hidupnya menetap atau sesil yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Oke, klasifikasi protozoa yang terakhir ada sporozoa yang mana dia tidak memiliki alat gerak. Lalu bagaimana ya sporozoa ini bisa bergerak atau mengubah kedudukan tubuhnya? Yaitu dia dengan mengikuti keadaan lingkungannya. Salah satu contoh dari sporozoa adalah Plasmodium yang bisa kalian lihat berikut.
Nah, setelah kita mengetahui bagaimana gambar dari Plasmodium itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus hidup dari Plasmodium yang bisa kalian tonton pada video berikut. Nah, setelah kita mengamati video dari siklus hidup Plasmodium, kini kita tahu bahwa Plasmodium ternyata bisa menyebabkan penyakit malaria apabila ia bertemu dengan inang tetapnya, yakni nyamuk Anopheles, dan juga inang perantaranya, yakni manusia. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kingdom Protista pada subbahasan Protista mirip hewan. Tadi kita sudah membahas mengenai yang pertama, ada Rhizopoda, yang mana dia bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu, contohnya adalah amuba. Yang kedua, kita belajar mengenai Flagellata, atau yang mana dia bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Salah satu contohnya adalah Euglena. Ketiga, kita belajar tentang Ciliata atau protozoa yang bergerak menggunakan cilia atau bulu getar. Contohnya adalah Paramecium. Dan yang terakhir adalah Sporozoa, yang mana merupakan protozoa tanpa alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium yang ternyata bisa menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dadah!